Rasio keuangan presented by Group 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kelompok saya dapat memaparkan materi dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Adela Aurelia Kinaidewi dengan NPM 210 420 Perkenalkan, saya Adelia Risma Yuniar, NPM 210 420 10225. Perkenalkan, nama saya Melinda Wahyuni Putri, NPM 210 420 10240. Perkenalkan, nama saya Rifania Pratiwi, NPM 210 420 10254. Perkenalkan, nama saya Koirunisa Sadira dengan NPM 210 420 10255. Perkenalkan, saya Cynthia Ayu Sukmaniyanti, NPM 210 420 10259. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi yang berjudul tentang rasio keuangan. Materi yang pertama yaitu tentang definisi rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat analisis untuk menjelaskan hubungan tertentu antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya dalam suatu laporan keuangan atau financial statement. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu teknik dalam menganalisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan yang menjelaskan kepada penganalisis mengenai keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Adapun fungsi dari rasio keuangan yaitu yang pertama mengetahui optimalisasi keuangan, yang kedua melihat efektivitas keuangan, yang ketiga melihat optimalisasi penggunaan aktiva, yang keempat melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan, yang kelima menjadi acuan untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk berkembang. Kemudian ada teknik analisis rasio keuangan menurut Farah Margareta dalam Fahmi 2014.250. Yang pertama, analisis horizontal atau trend analysis, yaitu membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun-tahun yang lalu dengan tujuan agar dapat dilihat tren dari rasio-rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu. Kemudian analisis vertikal yaitu membandingkan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu yang sama. Poin pembahasan selanjutnya adalah jenis rasio keuangan. Ada 4 jenis rasio keuangan yang harus kita ketahui agar penggunaannya bisa tepat sesuai sasaran. Yang pertama yaitu profitability ratio atau rasio laba. Metode ini digunakan untuk menganalisa perusahaan untuk mengetahui seberapa besar kapasitas perusahaan mampu menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. Yang kedua yaitu liquidity ratio atau rasio utang jangka pendek. Rasio utang jangka pendek ini digunakan untuk menganalisa kapasitas perusahaan untuk melunasi utang jangka pendeknya. Semakin banyak hutang menunjukkan ciri perusahaan yang tidak sehat. Bahkan, besarnya hutang dapat menimbulkan sebuah kebangkrutan dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu solvency ratio atau rasio hutang. Metode ini digunakan untuk menganalisa kemampuan sebuah perusahaan untuk melunasi utang jangka panjang maupun jangka pendeknya. Yang keempat, yang terakhir yaitu activity ratio atau rasio aktivitas. Setiap perusahaan tentunya memiliki aktiva yang dapat digunakan dalam proses produksi. Oleh sebab itu, adanya analisa activity untuk menganalisa kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan aktiva yang dimilikinya guna menghasilkan laba. Setelah membahas jenis rasio keuangan, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus rasio laba. Terdapat 5 rumus rasio laba. Yang pertama yaitu perhitungan rasio dengan pendekatan margin laba kotor untuk melihat perbandingan laba kotor dengan penjualan. Semakin besar rasionya, maka semakin sehat pula keuangan dalam sebuah perusahaan. Rumus yang dapat digunakan dalam perhitungan ini yaitu laba kotor dibagi penjualan. Yang kedua yaitu perhitungan rasio dengan pendekatan laba operasional untuk mengetahui seberapa besar perbandingan rasio laba operasional suatu perusahaan terhadap penjualan, sehingga dapat diketahui efektivitas penjualan terhadap laba operasional suatu perusahaan. Rumus rasio laba yang ketiga yaitu perhitungan rasio dengan pendekatan laba bersih. Nah, setiap penjualan pasti menghasilkan laba. Laba bersih itu sendiri yaitu hasil penjualan setelah dipotong pajak.
Untuk mengetahui rasio laba bersih terhadap penjualan, diperlukan metode ini dengan rumus laba bersih dibagi penjualan. Yang keempat yaitu perhitungan profitability ratio dengan pendekatan return on asset. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan yang dapat digunakan untuk menghasilkan laba. Rumus ini yaitu laba bersih dibagi total aset. Yang kelima yaitu rasio dengan pendekatan return on investment. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi. Rumus dalam pendekatan ini yaitu laba bersih dibagi nilai investasi. Poin selanjutnya yaitu rumus rasio hutang jangka pendek. Terdapat 3 rumus dalam rasio hutang jangka pendek, yaitu yang pertama current ratio atau rasio lancar. Current ratio ini digunakan untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya. Rumus yang digunakan yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar. Yang kedua, quick ratio atau rasio cepat. Quick ratio ini digunakan untuk memprediksi dan menganalisa seberapa besar kemampuan perusahaan dalam melunasi total kewajibannya. Dengan rumus aktiva lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi hutang lancar dan dikali 100%. Yang ketiga yaitu rasio kas atau cash off ratio. Rasio kas ini digunakan untuk membandingkan kas dan aktiva lancar dengan kewajiban lancar dengan rumus kas ditambah aktiva setara kas, kemudian dibagi hutang lancar dan dikali 100%. Poin selanjutnya adalah rumus rasio hutang. Rumus ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan melunasi semua hutangnya dengan 2 metode pendekatan, yaitu yang pertama adalah rasio hutang melalui pendekatan aktiva. Metode ini dilakukan dengan menganalisa dana yang berasal dari hutang dengan rumus yaitu total hutang dibagi total aktiva dan dikali 100%. Semakin kecil nilai persentase tersebut, maka memiliki keuangan yang semakin besar. Yang kedua adalah hutang melalui pendekatan modal atau equity. Metode ini memiliki rumus yang digunakan untuk menganalisa jumlah hutang dengan perbandingan modal. Disarankan besarnya jumlah hutang tidak melebihi nilai modal itu sendiri. Dengan demikian, semakin kecil perhitungan persentase, semakin menunjukkan keuangan yang sehat. Poin selanjutnya adalah rumus rasio aktivitasi. Rumus rasio aktivitasi ini memiliki 4 jenis rumus, di antara yang pertama adalah rumus rasio aktivitas dengan perputaran piutang. Rumus ini digunakan untuk menghitung jumlah piutang yang beredar. Semakin besar jumlah piutang yang beredar, semakin baik nilai keuangannya. Rumusnya yaitu perputaran piutang sama dengan total piutang dibagi rata-rata piutang. Yang kedua, ada rumus rasio aktivitas dengan metode pendekatan perputaran aktiva tetap. Rumus ini digunakan untuk mengetahui maksimum penjualan dengan menggunakan aktiva tetap. Semakin besar nilai rasionya, maka semakin bagus analisa keuangan perusahaan. Rumus yang digunakan adalah perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Rumus rasio keuangan yang ketiga yaitu rumus rasio aktivitas dengan metode persediaan. Rumus ini digunakan untuk menghitung penjualan dengan pendekatan persediaan. Semakin tinggi nilai rasionya, maka menunjukkan pengelolaan persediaan yang semakin baik. Adapun rumus metode persediaan yaitu perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Dan yang terakhir adalah rumus rasio aktivitas dengan metode perputaran total aktiva. Rumus ini digunakan untuk melihat perbandingan penjualan dengan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Aktiva yang dimaksud terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Adapun rumus metode perputaran ini adalah perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Baik, itu tadi paparan materi rasio keuangan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan tentang rasio keuangan. Sekian, saya tutup presentasi kali ini. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.